Indonesia harus tersingkir dari gelaran Piala AFF 2024 setelah tumbang dari Filipina di laga pamungkas Grup B. Kita targetnya mau kembali semifinal, tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus semua. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus buat pemain muda, bisa coba kasih yang terbaik karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Untuk kesekian kalinya Indonesia kembali gagal meraih Piala AFF. Pemilihan skuad yang berisikan para pemain muda mendapatkan kritik pedas dari masyarakat. Dan hal ini berujung dengan pemecatan Shin Tae yang dari kursi kepelatihan dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Terlepas dari niat PSSI yang memakai tim yang berisikan pemain muda sebagai ajang persiapan SEA Games, tentunya sebagai fans kita selalu ingin timnas memenangkan setiap pertandingan dan menjuarai setiap kompetisi yang diikuti. Nah, gue ada pertanyaan. Gimana kalau tim yang diturunkan pada kejuaraan AFF di tahun 2024 lalu ini adalah pemain senior? Apakah hasilnya akan lebih baik? Apakah nasib Coach ST bakal berubah? Kita semua gak tahu, tapi karena gue penasaran, gue akan coba simulasikan gimana kalau timnas senior kita yang turun. Simulasi bakal dimainkan di game FC25, di mana komputer akan menjalankan permainan melalui AI. Skuad timnas berisikan tim AFF lalu ditambah 5 pemain yang kerap dipanggil Coach ST, tanpa pemain diaspora. Pemain tersebut adalah Wahyu Prasetyo, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, dan sang kiper andalan kita semua Hernando Ari. Pembagian grup dan jadwal pertandingan juga akan disesuaikan dengan kondisi real life, dan langsung saja kita masuk ke simulasinya. Di pertandingan pertama, Indonesia berlaga tandang menghadapi Myanmar. Dengan hadirnya para pemain senior, Indonesia mampu menguasai permainan melalui umpan-umpan pendek dengan akurasi tinggi. Di awal babak kedua, Indonesia mendapat peluang emas ketika tendangan Ramadan Sananta menyentuh tangan bek Myanmar di dalam kotak penalti. Dimas Derajat yang ditunjuk sebagai eksekutor mampu menyelesaikan dengan baik, 1-0 untuk Indonesia. Dan mendekati peluit akhir berbunyi, Ramadan Sananta yang lolos dari pengawalan pemain Myanmar melepaskan tendangan keras untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol perdana dari striker tim nasional Indonesia, Ramadan Sananta. Skor bertahan hingga peluit akhir, dan Indonesia mengawali kompetisi dengan manis. Di pertandingan kedua, Indonesia melawan Laos di GBK. Gue coba rotasi pemain, di mana yang bermain adalah skuad AFF yang real life dan hasilnya emang beda banget. Passing nggak jalan, bola sering mati sendiri. Dan bahkan gak ada serangan satupun yang mengancam. Hanya tendangan Ronaldo Kuateh yang cukup membahayakan gawang Laos. Masuknya beberapa pemain senior di babak kedua juga gak mampu membuat perubahan. Nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Lakukan sudah cukup baik. Tepat berada dalam posisi penjaga gawang. Pada akhirnya Indonesia secara mengejutkan harus tertahan imbang menghadapi Laos di kandang sendiri. Hal ini jelas sangat merugikan karena laga berikutnya adalah menghadapi Vietnam di laga tandang. Vietnam saat ini sedang kuat-kuatnya, apalagi strikernya yang naturalisasi dari Brazil, yakni Rafaelson alias San lagi gacor-gacornya. Indonesia menyerang lebih dulu, melalui overlap Donitri yang mampu digagalkan kiper Vietnam. Dan malapetaka tiba bagi Indonesia di akhir babak pertama, berawal dari tendangan pojok, tendangan San mengenai tangan dari Robbie Darwish. Tendangan penalti San sebenarnya mengenai Mistar, sayangnya bola jatuh di hadapannya dan skor menjadi 1-0 untuk Vietnam. San benar-benar menjadi momok bagi Indonesia, kerap kali ia mengancam gawang Hernando Ari. Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan, sayangnya sundulan Rafael Struijk masih melebar. Dan naas bagi Indonesia, karena di menit 85 Vietnam menambah keunggulan melalui Quang Hai memanfaatkan kelengahan bek Indonesia.
Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir, dan Indonesia terancam tidak lolos dari fase grup AFF. Di laga hidup mati, Indonesia diuntungkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Kali ini skuad yang diturunkan sama dengan saat melawan Myanmar. Dan seperti biasanya Garuda tampil sangat baik dengan skuad terbaiknya. Di laga ini, Hernando Ari tampil luar biasa. Beberapa kali ia melakukan save yang sangat baik. Di menit 27 Arhan Fikri membuat Stadium GBK bergelora karena tendangan kerasnya tak mampu dihalau kiper Filipina. Lalu di menit 67, aksi soloran dari Ricky Kambuaya mampu diselesaikan dengan manis oleh Rafael Struijk. Gol ini mengunci kemenangan Indonesia dan memastikan lolos ke babak semifinal. Kan? Coba kalau ada pemain senior kemarin, pasti hasilnya beda. Di semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan sang rival abadi, Thailand. Di leg pertama, di Stadium GBK, Indonesia tampil dengan skuad utama dan langsung menyerang sejak menit awal. Marcelino Ferdinand gagal menuntaskan umpan manis Rafael Struijk. Namun beberapa menit berselang, Ramadan Sananta lolos dari penjagaan pemain Thailand dan berhasil mencetak gol. 1-0 untuk Indonesia. Di menit awal, sang pemuda ini mencetak gol. Dan sayang banget, mendekati waktu usai. Thailand berhasil mencuri 1 gol, melalui sang kapten memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia. Aksi soloran Asnawi di masa injury time gagal membuahkan gol. Dan Indonesia harus puas ditahan imbang Thailand di kandang sendiri. Hal ini membuat tugas Indonesia cukup berat di leg kedua karena Thailand memiliki catatan sangat baik saat bermain di kandang. Tapi dengan skuad yang sudah nyetel harusnya timnas tetap bermain pede. Ricky Kambuaya memang menjadi salah satu pemain terbaik Indonesia di ajang AFF kali ini. Tendangan kerasnya di menit 18 membuat Stadium Raja Manggala terdiam. Diberikan dari umpan yang sangat baik Ricky Kambuaya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya gol ini menjadi satu-satunya momen untuk tim Garuda. Thailand gak tanggung-tanggung langsung membalas dengan 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Dan 1 gol tambahan dari Thailand di menit 77 memastikan timnas harus tersingkir dari ajang AFF. Pada akhirnya di simulasi ini, Indonesia tetap gagal juara AFF. Tapi, hasil ini telah sesuai dengan target PSSI yaitu lolos ke semifinal. Dan seandainya ini terjadi di dunia nyata, apakah Coach ST juga tidak bakal jadi dipecat? Ya we never know. Tapi setidaknya simulasi ini bisa menjawab rasa penasaran gue gimana jika skuad Garuda AFF 2024 lebih baik dari yang kemarin.